لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dan bertemu untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir untuk thalabul ilmi, dan kita memahami dan meyakini bahwa thalabul ilmi, mencari dan belajar ilmu agama, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Namun ketika kita thalabul ilmi dan bisa istiqomah, maka bisa jadi pahala istiqomahnya lebih besar daripada pahala mencari ilmunya. Karena setiap pahala itu juga terhitung besar kecilnya berdasarkan tingkat kesulitannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk istiqomah ini sebenarnya lebih berat daripada kita memulai. Kita hadir di tempat ini belajar bersama-sama. Sedikit demi sedikit kita menggali pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih yang dijelaskan oleh para ulama tentang maksud-maksud ayat dan hadis tersebut. Maka kehadiran kita di tempat ini setengah jam mungkin sampai 1 jam, dan ini sebenarnya sebuah amalan yang ringan kalau kita membandingkan dengan para pencari ilmu sebelum kita atau generasi sebelum kita. Bukan berarti kita tidak mengapresiasi, namun jika yang jadi pembandingnya adalah para ulama pendahulu kita, bagaimana perjuangan keras mereka belajar agama. Sebenarnya saya dan Bapak Ibu belajar agama masih sangat ringan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini mungkin sepekan 1 kali atau mungkin 2 kali. Dalam satu pertemuan 30 menit sampai 1 jam. Duduk di tempat yang nyaman, ber-AC, juga ada konsumsinya, ada yang hangat-hangat dan lain-lainnya. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pendahulu kita dulu belajar agama sampai ada yang berjalan di tengah gurun pasir dan sampai kencing darah para pencari ilmu tersebut. Belasan bahkan puluhan tahun keluar masuk negeri orang. Ketika mereka ingin belajar satu kitab, mereka harus menyalin dengan tulisan tangan kitab tersebut, ditulis. Yang tentunya alat tulisnya terbatas, baik itu pena atau pensilnya maupun media untuk menulis. Tidak semudah sekarang. Penerangan yang minim juga menjadi kendala sebenarnya. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian, sulitnya transportasi juga ini menjadi tantangan tersendiri. Sedangkan kita pada saat ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ke tempat ini dekat,
tidak sampai ke luar negeri. Kemudian ada kendaraan yang mengantarkan kita ke tempat ini. Kemudian juga penerangan yang sangat maksimal. Kemudian juga pengeras suara sehingga kita tidak butuh menambah konsentrasi terdengar apa tidak jelas. Dan berbagai macam fasilitas itu kita dapatkan pada hari ini. Kemudian juga walaupun di zaman sekarang banyak di antara guru-guru kita yang belajar itu luar biasa berarti. Saya punya salah satu guru, beliau tinggal di daerah Panceng sana, bercerita. Beliau sudah menulis buku kurang lebih 40 judul. Beliau belajar di Yaman sekitar antara 7-8 tahun. Dan beliau mengatakan, saya bangun jam 3 baru berhenti jam 10 malam, itu belajar terus. Hanya jeda makan, sholat, istirahat sebentar di siang hari. Dan itu bertahun-tahun lamanya, dari jam 3 pagi sampai rata-rata jam 10 bahkan lebih dari itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus lebih semangat. Kita ini sebenarnya belajarnya lebih ringan. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ada yang lebih berat dari sekedar hadir di majelis ilmu, yang saya katakan sebenarnya lebih ringan. Ada yang lebih berat lagi, yaitu istiqomahnya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jalankan dapat pahala, bahkan pahalanya besar. Sebagaimana Allah perintahkan, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Atau dalam ayat yang lain, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, istiqomahlah kalian dan juga mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Atau juga Allah menyatakan, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Qur'an yang isinya memerintahkan tentang istiqomah. Begitu pula Rasulullah SAW, ketika seseorang minta nasihat kepada beliau, maka beliau memerintahkan kepada orang tersebut, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Maka perintah ketika kita laksanakan, kita mendapat pahala. Semakin berat perintah tersebut, semakin besar pahalanya. Maka istiqomah adalah perkara yang sangat berat. Seperti sering saya ulang-ulang bahwa uban yang muncul di kepala Rasulullah SAW, yang saat beliau meninggal bisa dihitung dengan jari jumlahnya rambut atau uban yang ada di kepala beliau. Dan di antara munculnya, sebab munculnya uban beliau itu adalah ketika ayat-ayat istiqomah diturunkan kepada beliau. Maka betapa beratnya istiqomah, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, penuh godaan ini. Maka siapa yang mampu istiqomah, pahalanya sangat besar. Bahkan bisa jadi kita hadir di tempat ini ketika istiqomah, pahala istiqomahnya lebih besar dari pahala ngajinya itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah semoga diberikan istiqomahan. Doa yang menjadi prioritas adalah salah satunya doa minta istiqomah. Kalau ada saudara kita yang berangkat haji, umroh, kita titip doa. Doa yang paling kita minta adalah minta istiqomah sebelum doa-doa yang lainnya. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang sekarang sudah berada di alam kubur dan meninggal di atas iman, maka kondisi mereka pada saat ini membuat kita iri. Sebagaimana perkataan Imam Masruq rahimahullah yang dikutip oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd. Beliau pernah mengatakan, "Ma wabattu
syai'an bi syai'in ka mu'minin fi qabrihi qad amina min 'adzabillahi wasdirahu minad dunya. Imam Masruq, seorang ulama terkenal, pernah mengatakan, aku tidak merasa iri. Ya, iri yang dimaksud di sini ghibthah. Ghibthah itu iri yang positif. Seperti kita iri kepada orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Seperti kita iri kepada orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam arti iri yang positif. Nah, maka kata beliau, tidaklah aku merasa iri kepada seseorang seperti iriku kepada seorang mukmin yang berada di alam kubur, di mana dia aman dari azab Allah dan sudah istirahat dari dunia ini. Alangkah tenangnya saudara kita yang sudah di alam kubur, yang aman dari azab Allah dan sudah istirahat dari urusan dunia yang melelahkan ini. Maka kita yang masih hidup ini, kita belum tahu nasib kita di akhir kehidupan kita. Apakah kita masih di atas iman atau tidak? Apakah kita masih taat kepada Allah atau tidak? Apakah kita masih jadi ahli ibadah atau tidak? Kita juga tidak tahu. Sedangkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang sudah meninggal di atas iman, mereka aman dari azab Allah dan sudah istirahat dari urusan-urusan dunia yang ruwet, yang rumit, yang melelahkan dan banyak yang hal-hal yang menyakitkan ini. Maka hendaknya setiap kita Pak selalu khawatir, setiap saat khawatir jika diri ini menyimpang. Maka kita banyak-banyak waspada, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satunya adalah mewaspadai tipu daya syaitan yang selalu hadir setiap waktu dan setiap saat. Bahkan ketika kita tidur, dia menunggui kita. Saat kita bangun langsung menghampiri kita dan segera melancarkan tipu daya dengan maksimal. Segala upaya, segala potensi, segala kekuatan dia gunakan untuk menipu kita. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus berupaya mengetahui bagaimana tipu daya mereka agar kita bisa mengantisipasinya dan bisa berlindung kepada Allah dari segala tipu daya yang mereka lancarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu upaya kita bersama yang diinisiasi oleh Takmir Masjid Al-Ikhlas Suko ini, kita ngaji kitab Talbis Iblis yang merupakan karya yang sangat monumental dari Imam Ibnul Jauzi, di mana beliau berupaya mengungkap dan menyingkap berbagai macam tipu daya iblis yang diambil sumbernya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul syaitan dari kalangan jin tidak terlihat dan kita sangat lemah dalam hal ini. Namun karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada Bani Adam, lalu Allah bukakan kedok mereka, Allah buka segala jenis dan tipenya, bagaimana mereka itu memperdaya, menipu manusia. Maka bagi orang-orang yang memahami secara mendalam bagaimana sepak terjangnya iblis, bagaimana tipu daya iblis, maka tipu daya iblis atau syaitan itu sangat lemah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-76, Allah menyatakan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Bukan berarti kita meremehkan, tapi maksudnya adalah kalau kita mau belajar, mau mengungkap semua apa yang Allah informasikan dalam Al-Quran dan semua yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, kita pelajari, kita bahas, kita kaji, maka kita menguasai dan memahami bagaimana tipu daya iblis, maka disitulah tipu daya menjadi lemah. Kalau kita tidak belajar, kita yang lemah dan akan dengan mudah
bagaikan bola yang dipermainkan oleh syaitan. Maka mudah-mudahan hasil jeripayah beliau Imam Ibnul Jauzi, kemudian hasil jeripayah Bapak Ibu untuk mempelajarinya, semoga membuahkan hasil kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan, pemahaman yang dalam tentang tipu daya iblis, sehingga lemahlah tipu daya iblis tersebut ketika dilancarkan kepada kita semuanya. Kita akan masuk pada bab yang pertama. Pertemuan yang lalu, pertemuan perdana, membahas tentang Muqaddimah dan sekilas biografi penulis kitab ini, Ibnul Jauzi. Kita masuk pada halaman yang ke-19, Sukumayan 19. Kitab ini berisi 500 lebih halaman, tapi kita merasakan waktu mengkaji kitab Asratus Sa'ah lumayan tebal, tapi juga tidak terasa sudah selesai. Jadi ini pun insya Allah sama, tidak terasa kita belajar bareng pelan-pelan lalu menyelesaikan pelajaran tersebut. Kita masuk pada bab yang pertama, Al-Babul Awwal. Bab pertama, Al-Amru biluzumis sunnati wal jamaati. Perintah untuk melazimi sunnah dan jamaah. Melazimi itu bahasa modernnya sekarang komitmen. Kalau bahasa Indonesianya mungkin makanya saya di flyer tulisnya menetapi. Tapi kadang-kadang bahasa modern yang sekarang digunakan ini lebih mencakup ya, karena kita berada di era modern. Sehingga ketika orang mendengar kata komitmen itu walaupun mungkin sulit menerjemahkan secara pas, tapi bisa memahami. Berpegang teguh menjalankan, itu namanya komitmen. Maka bab pertama dalam kitab Talbis itu sini berjudul Al-Amru biluzumis sunnati wal jamaati. Perintah untuk komitmen menjalankan, berpegang teguh, menetapi sunnah dan jamaah. Maka ada dua kata yang perlu kita bahas juga, walaupun di sini tidak dijelaskan, yaitu tentang kata as-sunnah dan al-jamaah. Karena banyak orang yang salah paham tentang kata sunnah ini, sebagiannya mempersempit makna sunnah ini, dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagiannya lagi tidak memahami tentang apa itu sunnah, walaupun mereka mengaku orang-orang sunnah atau mengaku sebagai ahlus sunnah. Banyak orang yang sekarang menamakan dirinya, kelompoknya, oh saya ini ahlus sunnah. Bahkan dua-duanya diambil, ahlus sunnah wal jamaah. Penamaan boleh, dan ini bahkan dipersilakan. Tidak ada salahnya menamakan diri saya seorang ahlus sunnah, atau saya mengikuti sunnah, saya orang sunnah, sebagainya. Ada kata-kata sunnah, sesuai sunnah ya, menjalankan sunnah dan lain-lain. Tapi yang lebih penting bukan pengakuan, bukan klaim, tapi apakah benar-benar dia memahami sunnah lalu mengikuti dan berkomitmen kepadanya. Sehingga orang yang mengikuti sunnah itu tidak bisa dimonopoli oleh satu kelompok saja, kecuali kelompok yang memang berpegang pada sunnah. Bukan milik satu kelompok lalu yang lainnya tidak berpegang pada sunnah. Siapapun dia, dimanapun, di zaman apapun, dari ormas manapun, dari komunitas apa saja, kalau mereka komit dengan sunnah Nabi SAW, mereka adalah ahlus sunnah. Tidak dibatasi dengan kelompok tertentu. Oh, kalau ini ormasnya ini ahlus sunnah, aswaja, yang lainnya tidak. Bukan dimonopoli oleh satu. Siapa saja yang berpegang pada sunnah Nabi SAW, maka mereka adalah ahlus sunnah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bahas dulu kata sunnah, dan nanti baru kita masuk kepada uraian atau hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab ini berkaitan dengan sunnah dan jamaah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah secara bahasa artinya as-sunnah adalah at-thariqah, yaitu jalan. Ini secara bahasa. Baik itu jalan yang baik maupun yang buruk. Nah, namanya secara bahasa itu luas maknanya, belum spesifik. Maka sunnah kalau dipandang dari sudut sisi bahasa, maka maknanya adalah jalan. Ya, atau bahasa mudahnya sekarang metode, bisa lebih luas lagi. Dan itu bisa yang benar, yang baik, bisa yang salah atau yang buruk. Nah, bukankah Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pernah menyebutkan kata sunnah dari sisi bahasa? Karena ada nanti sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah memang sunnah secara istilah yang lebih spesifik. Yang tanya dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Man sanna," ada kata sanna, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan," atau sunnatun hasanatun. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi bi ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Siapa yang menjalankan atau melakukan satu cara, satu jalan, siapa yang melakukan sebuah cara di dalam Islam, cara yang baik, dia memulai perkara yang baik di dalam Islam, maka bagi orang tersebut dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai kapanpun, sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti tadi. Kita memulai satu kebaikan yang tentunya tidak melanggar syariat. Kita memulai satu kebaikan, kemudian kita dapat pahala. Lalu ada orang yang meneruskan kita, ada kader, ada istilahnya regenerasi, ada yang melanjutkan perjuangan kita, maka kita dapat pahala dari kita sendiri, artinya dari amalan kita sendiri, dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kita. Semakin banyak semakin besar pahalanya, dan yang mengikuti kita tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan dapat pahala 100, kemudian diikuti satu orang dapat pahala 100, kita dapat 200. Yang ikut 2 orang 200 plus kita 300. Yang mengikuti 1 juta orang tinggal ngalikan saja, Pak. Ini gambarannya seperti ini. Maka ini disebut sunnah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sebuah cara dalam Islam, sebuah jalan, sebuah metode, maka lalu diikuti orang lain, dia dapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat sebuah sunnah yang jelek di dalam Islam diikuti oleh orang lain, maka dia dapat dosa dan dosa-dosa dari orang yang mengikutinya. Jadi yang ada dalam hadisnya itu bukan bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, tapi sunnah hasanah, sunnah dolalah. Ini secara sisi bahasa. Sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sering dijadikan alasan bagi sebagian saudara kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Mereka berdalil dengan hadis ini. Kan siapa yang membuat sunnah yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus merunut. Sebenarnya hadis ini muncul setelah ada apa kejadiannya. Saat itu Rasulullah dengan para sahabat sedang berkumpul
tiba-tiba datang seorang Arab Badui yang tidak pakai baju. Kemudian meminta bantuan kepada Rasulullah, ya, meminta bekal untuk bekal dalam perjalanan dia. Dia minta, ya Rasulullah, saya butuh sanu bekal untuk melanjutkan perjalanan karena saya kehabisan bekal. Maka Rasulullah itu orang yang akan selalu memberikan apa yang beliau punya ketika diminta. Apapun yang diminta orang, selama Rasulullah itu punya, maka beliau memberikannya. Kalau beliau tidak punya, maka beliau menjanjikannya atau menawarkannya kepada para sahabat. Ini harus kita tiru Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita punya, kita kasih. Kalau nggak ada, kita janjikan kapan. Kalau nggak ada juga, kita minta bantuan teman kita. Kita galang donasi. Kita nggak nyumbang, tapi kita menggalang dari orang lain. Maka saat itu Rasulullah tidak memiliki apapun yang bisa diberikan oleh beliau, lalu menawarkan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mau membantu saudaranya? Saat itu para sahabat diam, tidak ada yang komentar. Mungkin masih berpikir, masih menimbang-nimbang, diam, tidak ada yang mau memberikan bantuan. Akhirnya wajah Rasulullah berubah. Beliau wajah marah. Berwajah marah, tidak senang kok sahabat ditawari amal soleh untuk sodako, nggak ada yang sodako ya dalam hati Rasulullah. Beliau marah dan para sahabat melihat perubahan wajah beliau. Lalu ada satu orang izin pamitan pulang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya izin pulang sebentar. Ditunggu beberapa saat, datanglah orang ini. Kalau sekarang itu bawa sarung gitu ya, sarung dan diisi dengan perbekalan, sembako lah bahasa kita. Ada sembako, mungkin kalau di sini beras, minyak atau gula gitu ya, atau roti dibungkus kresek. Kalau sekarang, karena dulu nggak ada kresek, tas kresek nggak ada, jadi pakai kain. Lelaki ini pulang, datang-datang bawa perbekalan untuk laki-laki tadi, ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini dari saya. Nah yang lain lihat itu, wah, saya juga kepingin, artinya pamitan bergantian pada pulang sampai ditumpuk di hadapan Rasulullah seperti gunung kecil buahnya. Dan berubah kembali wajah Rasulullah SAW menjadi ceria dan beliau menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulai sebuah cara yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti setelahnya. Nah, cara di sini yang berdasarkan hadis tadi adalah cara yang disyariatkan, bukan di luar syariat. Misalkan ada yang berinisiatif di masjid ini, misalkan tadinya tidak ada pengajian, kemudian ada satu takmir yang mengusulkan, Pak, gimana kalau kita mengadakan kajian, Pak? Kajian rutin, disetujui oleh yang lainnya, kemudian adakan kajian. Maka orang yang pertama inilah yang pahalanya paling besar. Misalkan begini, Pak, saya punya ide, gimana kalau Masjid Al-Ikhlas ini di depan kita buatkan semacam mini cafe yang kecil gratis, ada kopi, ada teh, ya. Biar saya yang memulai, saya akan belikan kopi gula dan saya siapkan dispensernya. Lalu jamaah yang lain, Pak, nanti setelah habis saya yang isi kopinya, saya isi gulanya dan seterusnya. Nah, yang pertama inilah yang paling besar pahalanya. Maka disinilah yang dimaksud sunnah yang baik, bukan berarti membuat sesuatu perkara yang dilarang dalam Islam. Sesuatu yang sudah ada dalam Islam, di mana banyak orang yang tidak mengambil bagian atau meninggalkannya, lalu dia memulai kembali. Atau ide-ide kreatif yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sunnah dalam sisi bahasa bisa yang baik atau yang buruk, sebagaimana Nabi nyatakan sunnatan hasanatan dan sunnatan sayyi'atan. Masih global sifatnya. Pokoknya sebuah cara, metode, jalan yang ditempuh itu namanya sunnah. Kemudian apa yang dimaksud sunnah di sini? Komitmen dengan sunnah Nabi
Maka mengikuti sunnah di sini bukan sesempit sebagaimana orang yang membahas tentang fikih. Dalam bidang fikih, sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Sunnah itu orang yang mendapatkan pahala bagi yang melaksanakannya. Atau istilahnya, sunnah itu adalah orang yang ketika melaksanakannya dapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Ini sunnah dari sisi fikih. Amalan sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka kalau diberi pengertian berkomitmen dengan sunnah dengan makna seperti ini sebagian kecil saja, belum mencakup semuanya. Bukan berarti seorang ahlu sunnah itu orang yang suka mengamalkan sunnah saja, tidak, tapi lebih luas dari itu. Maka tidak bisa dimaknai sunnah di sini dalam bab ini maksudnya orang yang mengamalkan amalan-amalan sunnah secara fikih. Kemudian sunnah juga artinya adalah hadis. Ketika kita mendengar kata Al-Quran dan sunnah, maka sunnah yang dimaksud adalah hadis. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, dan juga takrir atau diamnya beliau sebagai tanda setuju, bahkan juga termasuk sifat-sifat beliau, semuanya ini adalah sunnah. Maka kalau orang menganggap bahwa ahlus sunnah atau sunnah ini adalah mengikuti hadis saja, maka juga belum mencakup secara umum. Nah, lalu apa pengertian sunnah yang disebutkan dalam bab ini? Dan juga ketika kita mendengar kata mengikuti sunnah Nabi atau ahlus sunnah, maka sunnah itu adalah yaitu orang atau sunnah itu adalah Islam itu sendiri, dan sunnah itu adalah Al-Quran dan hadis. Siapa yang berpegang teguh kepada sunnah, maksudnya adalah berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ada satu tugas lagi, ketika dia berpegang pada Quran dan hadis, harus dan wajib mencari tahu bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dulu menerapkan Quran dan Sunnah tersebut. Sumber hukum Islam cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana memahami, mengamalkan Quran dan Sunnah? Kita gali lagi bagaimana dulu prakteknya Rasulullah dan para sahabat. Karena kalau hanya semata-mata wah saya punya keyakinan berdasarkan Quran, nah, apakah sesuai keyakinannya dengan keyakinan Rasulullah dan para sahabat yang hidup bersama Rasulullah? Contoh saja Mirza Ghulam Ahmad, pendiri pencetus Ahmadiyah, di mana dia mengaku sebagai nabi. Dan ini juga berdasarkan ayat dan juga hadis. Dia mengatakan bahwa nama saya dicantumkan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Menjelaskan tentang Nabi Isa yang mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah, dan aku ini membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan aku memberikan kabar dengan kedatangan seorang Rasul yang bernama Ahmad. Dan nama saya kan Ahmad, kata dia. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, yaitu saya. Kemudian ayat yang berbunyi tentang khatamul anbiya, khatamun nabiyyin. Allah menyatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Nabi penutup adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinnahu Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan ayah dari salah satu laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin. Khatam dalam bahasa Arab itu maknanya dua. Yang pertama penutup, yang kedua perhiasan, khususnya cincin. Khatam.
Barangkali bapak-bapak dulu ada yang pas menikah atau mendengar menyaksikan orang menikah dengan bahasa Arab, kemudian mas kawinnya itu cincin, pasti ada kalimat khatamnya. Penghulunya atau wakil dari walinya mengatakan, ya fulan ankahtuka wazawwajtuka, ya bi, misalkan ya, ini misalkan ayahnya yang mengatakan, ya fulan ankahtuka wazawwajtuka bi binti fulana binti fulan bil mahri khatamun minad dhahab, misalkan begitu. Wahai fulan, saya nikahkan kamu dengan putri saya fulanah bintu fulan dengan mas kawin khatamun minad dhahab, cincin dari emas. Ayat tadi dipahami, diyakini oleh Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, khatam di situ adalah cincin atau perhiasan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah perhiasannya para nabi, sehingga belum ditutup. Makanya saya juga nabi karena belum ditutup. Nah, pakai ayat, bahkan pakai hadis. Dan itu juga dilakukan oleh seluruh aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam, semuanya pakai dalil. Kalau nggak ada dalilnya, siapa yang mau ikut? Semua aliran, termasuk yang di Indonesia, pasti pakai ayat, pakai hadis. Lalu kita mengatakan, lah ya, podo-podo gawe Quran hadis kok beda-beda. Nah, maka kita berusaha menggali lagi lebih dalam bagaimana prakteknya Rasulullah dulu dalam bab keyakinan, dalam masalah ibadahnya Rasulullah, muamalahnya, dalam akhlaknya. Kita pelajari lebih dalam, karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Para sahabat adalah orang yang paling dekat kehidupannya dengan Rasulullah SAW, paling paham tentang Al-Quran dan hadis. Para sahabat yang langsung praktek bersama Rasulullah SAW. Maka sunnah itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah secara umum adalah Islam itu sendiri yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah, yang juga kita ikuti bagaimana prakteknya Rasulullah SAW dalam bab akidah, keyakinan, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, adab dan semuanya. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang mengatakan mari kita mengikuti sunnah, adalah mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah tentunya. Jadi kalau ada orang mengaku ahlus sunnah, dia harus beragama persis seperti Rasulullah SAW. Simpelnya begitu. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa persis kita sama-sama belajar? Saya, Bapak Ibu semuanya mengatakan saya berusaha komitmen mengikuti sunnah, bukan mengatakan sayalah orang yang paling sunnah, paling ahli sunnah. Tidak. Kita sedang juga sama-sama berupaya mencari tahu sedalam-dalamnya bagaimana cara beragamanya Rasulullah Muhammad SAW yang berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka komitmen dengan sunnah artinya komitmen dengan cara beragama, metode beragamanya Rasulullah Muhammad SAW yang hari itu diikuti langsung oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian cara beragama Rasulullah yang dicontoh oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh kemudian generasi tabi'ut tabi'in, generasi demi generasi terus sampai hari ini. Maka sebenarnya Ahlus Sunnah adalah kelompok yang terbesar jika merunut kepada totalnya. Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya sampai detik ini, sampai hari kiamat, yang satu jalur, satu jalan, itulah Ahlus Sunnah. Dan kalau di total jumlahnya banyak. Maka Ahlus Sunnah pun disebut oleh Rasulullah sebagai Sawadul Aqzam. Sawadul Aqzam dalam beberapa hadis. Sawad artinya hitam, Aqzam yaitu besar. Yang hitam besar maksudnya bagaimana? Ya, kalau secara bahasa hitam besar itu masih ngambang apa kira-kira yang hitam terus besar. Apa ya Pak? Uwireng gede. Mendung ya. Atau apa ya? Nah, yang dimaksud adalah ketika manusia itu berkumpul di satu tempat tanpa penutup kepala, rambutnya hitam. Kalau kumpul di satu titik, dilihat dari kejauhan terlihat hitam. Nah, itu namanya Sawadul Aqzam.
Artinya ahli sunnah itu kalau di total itu adalah kelompok paling besar, karena yang menjadi pesertanya adalah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi setelah sampai hari kiamat. Kalau dijadikan satu itu besar, paling besar. Justru kelompok-kelompok yang selain ahli sunnah itu kecil-kecil, nyempal, belok kanan, belok kiri. Ada kelompok Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Qadariyah, Jabriyah, Ahmadiyah, dan seterusnya. Itu sebenarnya kelompok pecahan kecil-kecil. Hanya saja di setiap zaman dan di setiap tempat ahlu sunnah itu sedikit. Kalau totalnya banyak, tapi di setiap zamannya justru paling sedikit. Lebih banyak penentangnya, lebih banyak yang kebalikannya. Termasuk juga di sebuah tempat itu sedikit, tidak banyak. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa disebut al-jamaah? Maksudnya adalah jamaah tadi yang besar tadi. Walaupun seseorang itu sendirian di satu tempat, di satu zaman, kalau mengikuti kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia bagian dari jamaah yang besar. Maksud jamaah itu Bapak Ibu. Jadi bukan kalau yang disebut jamaah, menetapi jamaah itu punya nama jamaah. Misalkan namanya Jamiyah Islamiyah atau Islam Jamaah misalkan ya, tidak apa-apa disebut. Bukan hanya penamaan. Ada Jamaatul Muslimin, ada ya Islam apa? Jamiyah Islamiyah, Islam Jamaah atau Jamaah, banyak nama-nama jamaah. Boleh silakan kasih nama, tapi sesuai enggak bagian dari jamaah besar tadi. Maka Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, al-jama'atu man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Ahlu sunnah wal jamaah, al-jamaah itu adalah orang yang menetapi kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, walaupun kamu sendirian tetap bisa berjamaah. Salah pengertian orang sekarang itu kan gini Pak, pokoknya ormas mayoritas di Indonesia yaitu al-jamaah karena paling akhir dewe, kan standarnya bukan itu. Kan paling banyak itu kan di Indonesia, kalau di dunia belum tentu. Belum tentu juga kalau dibandingkan jamaah yang tadi Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya yang satu jalur semuanya, satu frekuensi sama. Jadi ibaratnya Rasulullah itu lokomotif, para sahabat itu gerbong pertama, tabi'in gerbong kedua, tabi'ut tabi'in gerbong ketiga, kemudian generasi setelahnya mungkin kita gerbong keberapa nih. Tapi relnya sama, yang diikuti lokomotifnya sama, yaitu Rasulullah SAW. Jadi saling bertautan antara Rasulullah dengan manusia yang paling akhir nanti yang masih beriman. Kalau ahlu sunnah itu satu jalur. Nah, jalurnya itu dinamakan as-sunnah. Dan lokomotif serta gerbong-gerbongnya itu adalah al-jamaah. Maka kalau ada gerbong yang terguling menggok ke kanan ke kiri, itu di luar as-sunnah dan tidak mengikuti al-jamaah. Jadi analoginya begitu Pak. Kira-kira ada gambaran ya Pak ya? As-sunnah al-jamaah. Saya ulangi lagi. Kalau Rasulullah itu berpegang pada Quran hadis, beliau adalah lokomotifnya. Sahabat adalah gerbong pertama, tabi'in gerbong kedua, tabi'ut tabi'in gerbong ketiga, diikuti oleh para ulama sunnah dan pengikutnya terus sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat. Maka relnya, makanya disebut sunnah itu jalan atau riko. Relnya itu jalan kebenaran itu, siratal mustaqim itulah yang namanya rel tadi. Siapa yang melenceng dari relnya tidak akan pernah ketemu, nggak pernah ngikuti Rasulullah. Dan gerbong serta lokomotif tadi, gerbong-gerbong sebelumnya itu satu kumpulan, satu kesatuan yang dinamakan al-jamaah. Siapa yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat serta generasi setelahnya terus satu jalur, itulah al-jamaah. Walaupun seandainya di sebuah negeri di satu zaman dia hanya sendirian, bukan standarnya iki wong ahlus sunnah tapi kok wong 10, sementara yang lainnya ada yang anggotanya ribuan. Berarti yang disebut jamaah lebih besar yang banyak, bukan itu standarnya. Boleh jadi saat ini kita bersepuluh di zaman ini, di tempat ini, tapi kalau
diruntut kita ini bagian dari jamaah yang besar tadi, yaitu jamaahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah. Ini baru membahas tentang makna sunnah dan jamaah. Ada beberapa hadis, karena hadisnya sama, saya ambil salah satunya saja di dalam kitab Talbis Idris. Ternyata sudah mau jam 6. Satu hadis, ya saya bacakan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, di mana sahabat Umar pernah berkhutbah. Hadis ini jalurnya kalau dalam kitab Talbis ini disebutkan sanadnya. Akhbarana Ibadullah bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Ibadullah bin Muhammad. Jadi Ibadullah bin Muhammad ini yang menyampaikan kepada Imam Tirmidzi dan kepada Imam Ahmad yang menulis hadis. Terus jalurnya sampai kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar mengatakan anna Umar Ibnu Khattab khataba bil jariyah. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar pernah menyampaikan sebuah riwayat dari sahabat Umar ketika sahabat Umar sedang berkhutbah di satu kawasan lokasi yang bernama Jabiyah. Maka Umar dalam khutbah itu mengutip sebuah hadis. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, telah berdiri Rasulullah SAW di tengah-tengah kami dan beliau bersabda. Di khutbahnya Umar membawa hadis, jadi sekaligus meriwayatkan hadis ini. Kalau kita yang khutbah itu kan riwayat Bukhari. Kalau ini Umar khutbah, riwayatnya langsung Rasulullah, karena beliau adalah generasi setelah Rasulullah, masa satu generasi dengan Rasul yang menerima hadis langsung dari Rasulullah. Ketika khutbah di Jabiyah, Umar berkata, suatu ketika Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami dan beliau bersabda, man arada an yanala bahbuhatul jannah, man arada an yunala bahbuhatul jannati falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan surga, siapa yang ingin merasakan enaknya surga, siapa yang ingin mendapatkan lezatnya surga, maka hendaknya dia berkomitmen dengan jamaah. Falyalzamil jamaah. Karena sesungguhnya setan bersama orang yang sendirian dan dengan orang yang berduaan. Karena setan lebih jauh kalau dua-duanya adalah orang yang berada di atas kebenaran. Nah, apa yang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah 6 tahun, hampir 7 tahun ikut satu kelompok yang mana setiap mengaji hadis yang dibawakan hadis ini selalu dalam setiap kajian, apalagi amirnya, pemimpinnya itu selalu membawakan hadis ini dalam mukadimah. Jadi setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian man arada an yunala bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah, selalu dibaca. Jadi ada sebuah kelompok mendoktrin bahwa kita dalam berislam itu harus berjamaah. Jamaahnya siapa? Jamaahnya dia. Pemimpinnya siapa? Dia. Harus baiat kepada dia. Dia mengatakan nanti kalau Imam Mahdi muncul, maka seluruh kaum muslimin berbaiat janji setia kepada beliau. Nah, karena Imam Mahdinya belum muncul, saya ikat dulu baiatnya ke saya. Nah, nanti kalau Imam Mahdinya muncul, saya akan serah terima dengan beliau. Nah, baiat saya. Saya ikut 6 tahun Pak ngajinya, lama. Dan rutin bertemu dengan amir pemimpinnya. Nah, untungnya belum baiat saya. 6 tahun tapi belum baiat. Itu ada kitab khususnya, kitab namanya Wihdatul Ummah, Persatuan Umat. Nah, banyak hadis-hadisnya diterangkan adalah al-jamaah. Dan menganggap bahwa orang-orang yang di luar jamaahnya itu bukan jamaah. Malah disebut kelompok-kelompok firqah yang bid'ah gitu. Jadi yang disebut jamaah hanya kelompoknya saja. Nah, itu mungkin ada yang mirip
di sini mantannya, tapi saya bukan yang itu, beda lagi. Kalau yang itu juga ada. Abah Hadi Suryo ini pengalaman. Lagi sibuk betul makanan. Baik. Nah, dalam hadis ini Rasul mengatakan siapa yang ingin mendapatkan nikmatnya surga, kelezatan surga, hendaknya dia komit dengan jamaah. Jamaah yang tadi Pak, di atas kebenaran, mengikuti kelompok yang lokomotifnya Rasulullah, dan kita adalah gerbong kesekiannya. Itu yang dimaksud. Adapun kalau itu komunitas, yayasan, ormas, itu hanya wadah, kendaraan untuk menyamakan visi misi supaya ada satu komando. Itu sekedar wadah saja. Tapi hakikatnya wadah-wadah itu mengikuti jamaah Rasulullah SAW. Selama ormas komunitas itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mempraktekannya sebagaimana prakteknya Rasulullah SAW, itulah al-jamaah. Siapapun dia, tidak didominasi satu kelompok saja. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, selama ada temannya yang sama-sama Ahlus Sunnah, sama-sama bagian dari al-jamaah, kita harus bersatu. Jangan suka sendirian. Kalau nggak ada sendirian nggak apa-apa. Dan faktanya insya Allah yang hadir di sini semuanya komitmen kepada sunnah dan jamaah kaum muslimin, maka sering-seringlah berkumpul, karena setan akan bersama yang sendirian, dan kepada yang 2 orang akan lebih jauh. Kalau 3 orang lebih jauh lagi, kalau 4 orang lebih jauh lagi. Maka selama dalam kehidupan kita masih menjumpai saudara-saudara kita yang sama-sama komit dengan sunnahnya Nabi, kita harus sering berkumpul, harus bersatu, jangan memisahkan diri. Memisahkan diri ketika memang kita sudah tidak mendapatkan lagi teman yang sejalur, sejalan, dan kerusakan begitu besar di tengah-tengah manusia. Mari kita beruzlah, silakan pilih, cari kaplingan di tengah di gunung, cari menyendiri di sana. Tapi selama masih ada teman-teman kita yang sejalan berjuang di atas sunnah Nabi SAW, di atas Islam, di atas Quran hadis, kita merapat, sering berkumpul, sering bertemu. Ini baru satu hadis, dan hadis-hadis beberapa diantaranya yang di bawahnya hampir senada, dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Yang terpenting Bapak Ibu jamaah sekalian, mukadimah kemarin kita bahas karena penting membaca sebuah kitab harus tahu arahnya kemana kitab ini. Pentingnya mukadimah di situ. Dan kita harus tahu penulisnya kapasitasnya seperti apa. Ini sudah kita bahas. Nah, pertemuan kedua tidak masalah kita baru baca satu hadis, tapi yang penting dasarnya sudah dipegang bahwa sunnah itu seperti apa. Oh, sunnah itu jalannya Rasulullah SAW, cara beragamanya Rasulullah SAW, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Adapun jamaah adalah kelompok besar kaum muslimin yang lokomotifnya Rasulullah SAW, dan gerbong-gerbong di belakangnya adalah pengikut beliau sampai hari kiamat. Itulah yang namanya sunnah dan juga jamaah. Kita wajib komitmen kepada sunnah dan juga jamaah tadi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab pertama ini ada 6,5 halaman. Insya Allah nanti saya upayakan untuk merangkum sebelum kita membahas tentang tipu daya iblis. Mengapa membahas tentang sunnah dan jamaah?